Harapan kita dengan ekonomi yang menurun ini, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan pertumbuhan agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya lagi normal kembali. Ingat dulu kan 10 tahun, alhamdulillah rata-rata 6%. Sekarang turun di bawah 5%. Saya berharap pemerintahan Presiden Jokowi bisa mengembalikan lagi nantinya, ya, dengan bekerja seserius-seriusnya, kompak kabinetnya, kompak menterinya. Dengan demikian, insya Allah hasilnya akan makin bagus. Ekonomi digital kita tumbuh pesat dan tertinggi di Asia Tenggara. Melompat 8 kali lipat dari 2020, kira-kira 632 triliun melompat menjadi 4.531 triliun. Tentu kami mengingat bagaimana pesan daripada Bapak Presiden sebelum 2019 waktu itu. Bapak mengingatkan kepada kita semua bahwa ekonomi digital akan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan seperti Bapak lihat hari ini, proyeksi di tahun 2030 ekonomi digital Indonesia akan yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu 40% dari total ekonomi yang ada di Asia Tenggara untuk digital. Kita ini memiliki potensi, memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Sehingga saya sampaikan pada Menteri dan BUMN, pada yang lain juga, waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar itu. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat dan waktunya hanya 2 tahun. Saya meyakini percepatan dalam rangka membangun sebuah masyarakat digital, ekosistem digital ini akan segera bisa kita capai. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Tapi itu dunia. Tetapi untuk saudara-saudara, saya melihat ini justru ada peluang, ada opportunity yang bisa dilakukan. Karena ekonomi digital kita tumbuh pesat dan tertinggi di Asia Tenggara. Melompat 8 kali lipat dari 2020, kira-kira 632 triliun melompat menjadi 4.531 triliun nanti di 2030. Artinya peluangnya besar sekali. Dan ini adalah kesempatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama yang muda-muda. Karena juga pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai 77%. 77%. Dan penggunaannya 8 jam 36 menit setiap harinya, coba. Besar sekali potensi yang ada. Dan startup Indonesia ini tertinggi ke-6 di dunia. Pertama memang Amerika, India, UK, Kanada, Australia, Indonesia nomor 6. Ini juga sebuah potensi yang besar yang harus kita kembangkan. Tetapi hati-hati, dari kategori yang saya lihat memang yang paling besar masih di fintech, 23%. Kemudian retail ada 14%. Padahal tadi kalau kita lihat
urusan masalah krisis pangan, urusan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi. Dan itu adalah kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah opportunity. Dan agriculture hanya 4%. Hati-hati, ini ada kesempatan besar di situ. Karena di dalam urusan pangan itu ada yang namanya urusan produksi, ada yang namanya urusan distribusi, ada yang namanya urusan pasar. Di sini ada peluangnya semuanya. Urusan distribusi ada, urusan produksinya ada, urusan pasarnya ada, peluang semuanya. Dan yang namanya urusan pangan ini kan tidak hanya urusan beras saja. Komoditas yang lainnya banyak sekali. Sayur pun juga macam-macam jenisnya. Pangan tidak hanya beras. Hati-hati, ada sorghum, ada porang, ada kasava, ada sagu, dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah peluang besar dan target konsumen dari petani di ladang, dari nelayan di lautan, sampai masuk melompat ke dapurnya ibu-ibu rumah tangga. Peluangnya sangat besar sekali. Yang selalu ini saya sampaikan UMKM. Hati-hati, kita memiliki 65,4 juta UMKM. Memang masih banyak persoalan, urusan kemasan, urusan kualitas produksi, urusan kapasitas produksi, tetapi di situ baru 19 juta yang masuk ke platform digital. Sehingga masih ada ruang yang sangat besar untuk bisa kita kerjakan di sana. Hati-hati, 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa. Yang kedua juga karena kehabisan dana. Ini nanti fungsinya venture capital, fungsinya BUMN, agar ekosistem besar yang ingin kita bangun ini bisa saling sambung sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal untuk masuk ke pasar-pasar, ke peluang-peluang yang ada di negara kita.